Salam olahraga, berjumpa kembali dengan Pak Pugo. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi mengenai air, ya. Dan seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita akan belajar dari awal yaitu mengenai aktivitas di air dan pengenalan serta keselamatan di dalam air. Dalam aktivitas air ini nanti kalian akan Pak Pugo kenalkan bagaimana berkaitan dengan keselamatan, kemudian tata cara di air, kemudian apa saja yang akan dilaksanakan, ya. Seperti yang sudah Pak Pugo sampaikan kemarin, materi ini bersifat teori, belum bisa dipraktekkan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi untuk anak-anak tolong perhatikan dengan baik apa yang Pak Pugo sampaikan, karena tentunya kita belum bisa mempraktekannya secara langsung. Jadi Pak Pugo akan memberikan beberapa penjelasan. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai langkah-langkah apa saja yang akan kita laksanakan atau kita lakukan di dalam pengenalan air. Langkah yang pertama sebelum kita memasuki kolam renang atau berada di dalam air yaitu pemanasan. Kita harus selalu melaksanakan pemanasan, baik pemanasan dari kepala sampai kaki, semua otot-otot dalam tubuh di stretching. Kita pemanasan terlebih dahulu supaya badan kita siap ketika kita akan memasuki ke dalam air. Selain itu, dengan pemanasan suhu tubuh kita akan meningkat sehingga nanti akan penyesuaian terhadap air, tubuh terhadap air akan lebih mudah. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan baju renang yang betul, ya. Jadi ketika kita akan berenang atau memasuki kolam renang, kita harus sudah menggunakan baju renang karena baju renang ini nanti berguna ketika kita akan meluncur, ketika kita akan berenang dalam air supaya aerodinamika kita atau gerak tubuh kita lebih mudah dan lebih gampang. Berikutnya, setelah kita pemanasan, kita sudah menggunakan baju renang. Yang ketiga adalah kita mulai masuk ke air perlahan-lahan. Kita masukkan kaki kita terlebih dahulu. Kita gerakkan kaki kita dahulu dalam air, jalan dengan air, atau kita kalau yang belum berani masuk, kita kakinya dulu yang masuk pelan-pelan ke dalam air. Kita gerakkan kakinya pelan-pelan seperti keceh gitu ya. Tapi bukan nanti tujuannya supaya tubuh kita mengenali air. Berikutnya yang keempat, setelah kita berani masuk ke dalam air atau sudah berjalan, berikutnya kita adalah pemanasan pernafasan, yaitu kita belajar bagaimana cara mengambil nafas yang betul di dalam air. Nanti akan Pak berikan contohnya di belakang ini, ya. Berikutnya yang kelima, yaitu setelah kita memasuki air dan kita sudah pemanasan, kita akan belajar berjalan secara perlahan, kemudian nanti berlari. Kalian sudah bisa bernafas, sudah bisa berjalan, kita akan coba untuk meluncur, ya, tentunya dengan pengawasan oleh orang tua atau mungkin Pak Pugo atau Bapak Ibu guru, seperti itu, ya. Materi berikutnya berkaitan dengan aktivitas dan keselamatan di air, yaitu hal-hal yang tidak boleh ataupun yang dilarang ketika kalian berada di sekitar kolam renang ataupun di dalam kolam renang. Hal yang pertama yaitu kalian tidak boleh bercanda atau bermain dengan teman yang berlebihan. Mungkin contohnya dorong-dorongan atau ketawa-ketawa, tidak memperhatikan instruksi dan lain-lain, karena di dalam kolam tidak boleh bermain untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan teman, ya. Yang kedua, kalian tidak boleh makan ataupun minum di dalam kolam renang. Jadi kalau mau makan ataupun mau minum, nanti ketika waktunya istirahat atau ketika sudah diizinkan untuk beristirahat, silahkan makan atau minum di tempatnya, ya, ada tempatnya sendiri, tidak di dalam kolam renang. Jadi ketika sudah di dalam kolam renang, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, itu tidak boleh, ya. Larangan yang ketiga adalah berada di dalam kedalaman kolam atau kolam yang dalam, ya, tanpa seizin pendamping. Itu bisa Bapak Ibu guru atau ketika kalian nanti renang dengan orang tua, ikuti instruksi orang tua. Apakah orang tua memperbolehkan kalian di kedalaman yang dalam? Tentunya hal tersebut dengan catatan kalian sudah bisa renang atau tidak. Kalau belum bisa renang ya jangan yang dalam, yang dangkal dulu, seperti itu. Yang keempat, kalian tidak boleh berlari-larian di sekitar kolam renang, karena area di sekitar kolam renang
tentunya pasti licin ya. Kalau kalian tadi berada bercanda atau berlari-larian di tepian kolam, bisa terpeleset, bisa jatuh sakit, atau yang paling bahaya adalah jatuh ke dalam kolam yang dalam. Nah, itu berbahaya, makanya tidak boleh. Terakhir yang kelima adalah kalian ketika berenang harus selalu di dalam pengawasan ataupun instruksi orang tua, bapak ibu guru, ataupun orang yang lebih dewasa, atau mungkin pelatih renang kalian. Tidak boleh berenang seenaknya sendiri, bercanda ataupun berbuat yang membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu dijalankan serta perlu dipelajari ketika kita berada dalam kegiatan aktivitas air atau kita akan berenang. Jadi tolong anak-anak selalu memperhatikan hal tersebut supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, instruksinya dapat berjalan dengan baik, dan keselamatan diri kalian serta teman ataupun peserta yang lain juga terjaga dengan baik. Tidak lupa Pak Puput selalu mengingatkan, jaga kondisi, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak karena kita masih dalam masa pandemi, dan tentunya kita harus selalu berdoa pandemi ini segera berlalu. Seperti itu ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga, sehat selalu.